kabar semuanya? Baik ya. Walaupun sudah menjalani pembelajaran daring hampir selama 8 bulan lamanya ya, tapi Ibu harap semuanya tetap semangat, motivasinya tetap dijaga supaya kita dapat mengikuti semua pembelajaran dengan baik. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali bersama kalian. Hari ini kita dalam kegiatan pembelajaran akan didampingi oleh Ibu Deliani. Sudah mengenal Ibu Deliani kan ya semuanya? Ibu Deliani di sini akan berperan sebagai observer ya untuk memantau kegiatan pembelajaran kita. Kita awali dulu dengan berdoa bersama. Dava, silahkan pimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, sebelum kegiatan belajar daring dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih Dava sudah memimpin doa. Ya, Bu. Ibu informasikan terlebih dahulu kegiatan hari ini. Materi yang akan kita pelajari masih sama, yaitu mengenai merancang dan menulis teks editorial. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah nanti kita akan mengidentifikasi jenis seragam informasi yang berupa isu pengetahuan, contoh peristiwa, berita, fakta, dan opini ya, dari sumber berupa teks editorial. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memanfaatkan ragam informasi tersebut sebagai bahan dalam menulis teks editorial. Kemudian kita akan merancang jenis informasi dan dikembangkan pada bagian rumpang teks editorial yang dibaca ya. Dan berikutnya setelah itu kita akan menyusun paragraf dengan struktur rumpang menjadi teks editorial yang utuh. Sama seperti pembelajaran siklus 2 kemarin. Nah, yang terakhir kita akan menyimpulkan jenis struktur apa yang kalian tuliskan dalam teks editorial yang telah disusun tersebut. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaannya akan dapat reward. Nah, rewardnya berupa apa? Sesuai seperti yang kalian butuhkan saat ini, rewardnya berupa pulsa gratis dari Ibu. Bisa kalian cek nanti langsung ketika kegiatan pembelajarannya selesai. Siapa yang menulis teks editorial? Redaktur, Bu. Siapa namanya ini? Sebutkan nama dulu. Dava, Bu, redaktur. Dava, siapa? Siapa Dava? Redaktur. Ya betul. Selanjutnya, Di majalah, ini di yang mau koran. saya berikan. Di mana teks editorial itu ditulis? Tri Wahyuni, Bu. Di Siapa? majalah, di Tri koran. Wahyuni. Majalah, surat kabar, koran. Betul tidak jawabannya? Betul, Bu. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Strukturnya dari teks editorial, siapa yang bisa? Apa yang terdapat di bagian argumentasi? Opini penulis, Bu. Nggak bisa naik lagi, sudah tidak bisa. Yang lain? Elian, apa Elian? Berisi penegasan ulang dari tesis dari yang di awal atau berisi opini dari seorang penulis. Ulangi lagi. Elian, ada yang tidak tepat tadi. Berisi opini dari seorang penulis. Disertai apa opininya? Disertai apa opininya supaya bisa membuktikan bahwa opininya tersebut benar, maka si penulis harus menyertakan apa? Fakta-fakta dari isu yang sedang dibahas. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Kulkasnya dibuka, terus nanti tinggal dimasukin aja. Kulkasnya dibuka, kemudian masukkan jerapahnya. Coba kita lihat. Ini jawabannya, betul atau tidak? Buka kulkasnya dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Hanya ingin mengingatkan kembali terkait pembelajaran kita karena kita tetap akan merancang dan menulis teks editorial sesuai dengan struktur. Maka Ibu ingatkan lagi struktur teks editorial itu yang tadi sudah disebutkan. Jangan lupa tetap ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan
Ulang. Ulang. Masing-masing bagiannya kalian juga sudah paham tentunya. Ibu ingin menampilkan hasil teks editorial yang sudah ditulis pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa yang menulis ini? Coba sebutkan namanya. Punya siapa ini? Aku nggak merasa. Naeli. Punya Naeli, iya. Nah, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi apa yang kurangnya ya. Kira-kira apa yang kurang nanti ya dari teks editorial ini. Ada satu lagi kurangnya apa coba di sini? Belum ada apa coba di sini? Judul. Nah, betul. Mana judulnya? Ya. Seperti itu, ini yang masih harus diperbaiki. Judul, kemudian opininya sudah bagus tadi, sudah kompleks pemaparan opininya, hanya mungkin nanti tinggal ditambahkan dengan fakta yang mendukung opini tersebut. Kemudian juga dari penulisannya harus diperhatikan lagi ejaan yang bakunya ya. Itu tadi. Naeli, terima kasih, karyanya sudah diizinkan untuk dijadikan contoh evaluasi. Dan kita akan menuliskan sesuai dengan soal yang tertera di dalam LKPD tersebut. Ya? Sudah bisa diakses LKPD-nya masing-masing? Silakan, siapa? Dava ya ini? Boleh, silakan Dava. Boleh, silakan. Ya, Dava silakan. Baik, saya ini akan mempresentasikan teks editorial yang berjudul Kemajuan Teknologi dan Kemunduran Moral. Baik, saya akan menjelaskan struktur-struktur dari teks editorial ini. Yang pertama adalah dari paragraf pertama. Itu adalah sebuah pengenalan isunya atau tesis. Kemudian dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga itu adalah merupakan argumentasi atau pernyataan pendapat. Ya, Dava boleh ditunjukkan bagian fakta dan opininya di argumentasi? Di sini opininya adalah sehingga hilanglah norma dan nilai sopan santun khususnya generasi muda. Dan untuk faktanya di sini dari kalimat yang di paragraf kedua. Di sini contohnya yang sering kita temui di media sosial adalah banyak orang yang melakukan kritikan dan hujatan dengan berbicara kotor atau kasar. Itu merupakan faktanya. Fakta. Kemudian untuk termasuk fakta, Bu. Fakta. Itu fakta ya. Kemudian untuk kalimat retorisnya di sini, ya. Kemudian untuk kalimat retorisnya di sini kalimat selanjutnya, bukankah itu adalah sebuah perilaku yang buruk bagi generasi muda kita? Nah, itu merupakan kalimat retoris. Betul, kaidah kebahasaannya ya. Lalu di sini, ya. Lalu konjungsi kausalitasnya di sini di kalimat yang tadi yang opini sehingga merupakan kata paragraf kedua konjungsi kausalitas sehingga hilanglah norma dan nilai sopan santun khususnya merupakan penegasan ulang berupa saran dan juga kesimpulan. Jadi sarannya di sini adalah banyak cara yang dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif, yaitu adanya pembatasan konten dari internet, baik dari internal maupun eksternal. Pembatasan konten internal dapat berupa pemantauan dan bimbingan orang tua terhadap anaknya yang masih kecil dan misalnya di internet, sehingga dapat menyaring dengan mengambil hal positifnya dan membuang hal negatifnya. Kemudian untuk pembatasan konten eksternal, peran pemerintah sangat penting dalam pembatasan konten melalui Menkominfo agar memblokir konten yang negatif
seperti gambar atau video entah senonoh, ujaran kebencian, penggunaan kata-kata kasar. Jadi dari paragraf terakhir itu semua adalah penegasan ulang atau saran dan juga Saran. kesimpulannya. Ya. Ya, sudah ada, Pak? Ya, Bu. Ya, Bu. terima Sudah, Bu. kasih Dava. Ya, sebelum teman-teman yang memberikan tanggapan, Ibu memberikan tanggapan positifnya dulu. Tanggapan positifnya sudah bagus, sudah sesuai strukturnya. Dava juga sudah bisa menunjukkan penggunaan kaidah kebahasaannya di dalam teks editorial ini. Kemudian juga di bagian penegasan ulang, yaitu di bagian saran sudah menyeluruh ya, sarannya sudah ditujukan untuk berbagai pihak yang terkait dalam peristiwa atau dalam permasalahan tersebut. Terima kasih Dava. Ya, sebelum teman-teman yang memberikan tanggapan, Ibu memberikan tanggapan positifnya dulu. Tanggapan positifnya sudah bagus, sudah sesuai strukturnya. Dava juga sudah bisa menunjukkan penggunaan kaidah kebahasaannya di dalam teks editorial ini. Kemudian juga di bagian penegasan ulang, yaitu di bagian saran sudah menyeluruh ya, sarannya sudah ditujukan untuk berbagai pihak yang terkait dalam peristiwa atau dalam permasalahan tersebut. Ada Menkominfo, kemudian juga kepada orang tua, gitu kan, sebagai pihak internal. Kalau tidak ada, berarti sudah dianggap cukup untuk presentasi dari lembar kerja yang sudah kalian tulis. Ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akan simpulkan bersama-sama. Jadi yang harus ada di dalam penulisan teks editorial kalian apa saja? Berdasarkan hasil presentasi tadi. Apa saja yang harus ada? Yang pertama harus ada? Judul. Harus ada judul. Oh iya, kemudian strukturnya apa saja tadi yang harus ada? Ada pengenalan isu atau Pengenalan isu, tesis, argumen, argumentasi atau Ya, penyampaian pendapat. penegasan ulang. Kemudian di dalam argumentasi harus ada apa saja? Harus ada fakta. opini, Fakta sebagai penguat dari fakta. opini tersebut. Oh ya, harus ada fakta sebagai penguat dari opini tersebut. Ya, terima kasih kalian sudah bisa menjelaskan dengan rinci hal-hal apa saja yang harus ada di dalam teks editorial. Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Oke, kita tunggu yang lain ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, silahkan dilihat hasilnya. Nah, selamat ya. Ada yang sudah memperoleh nilai 100. Artinya, untuk yang sudah memperoleh nilai 100, berarti kalian sudah bisa memahami materi yang kita pelajari bersama-sama terkait bagaimana merancang sebuah teks editorial. Dari pertanyaan yang pertama, kita refleksikan kegiatan kita. Bagaimana pengalaman yang diperoleh setelah mempelajari dan merancang teks editorial? Apa pengalamannya? Jadi bisa membuat teks editorial, Bu. Iya, 3 siklus kan, 3 kali kita menulis kan? Dari masing-masing siklusnya ada perubahan kemampuan tidak? Ada. Ada, Bu. Ada perubahan. sedikit. Semakin bagaimana sekarang? Semakin tahu detail-detail Semakin teks paham, Bu. Semakin paham. Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Kita akan membandingkan 2 buah teks dari buku fiksi dan buku non-fiksi ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Dapat tadi sudah, sekarang Latifatul Hasanah deh, boleh dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Terima kasih Latifatul Hasanah, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ya, Bu, Deli sama-sama, Ibu. telah berkenan hadir. Sama-sama. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.